Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa TV Pondok Pesantren Rahmatan lil Alamin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pada penayangan yang kedua, yaitu judulnya sama, yaitu keadaan, masalah dan solusi kaum muslimin dengan tema kesalahan kaum muslimin yang kedua. Pemirsa yang berbahagia, baiklah kita mulai dengan surat Ar-Ra'd ayat 27. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Yang artinya, katakan Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertaubat. Kemudian dilanjutkan dengan surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang cepat bertobat kalau mereka telah melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang keji dan sebagainya, dan yang mungkar dan sebagainya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka itu dalam keadaan tenang karena dengan zikir. Kemudian dilanjutin, ingat, hanya dengan zikirlah maka hati kita akan tenang. Jadi di sini ada korelasi yang positif, pemirsa yang berbahagia, antara orang yang cepat taubat kepada Allah dengan hati yang tenang. Semakin hati itu tenang, maka ia akan semakin cepat bertobat kepada Allah apabila dia melakukan sesuatu yang salah. Pemirsa, di sini dikatakan bahwa hati yang tenang itu akan diperoleh dengan cara berzikir kepada Allah atau ingat kepada Allah. Nah, tata cara zikir ini telah dijelaskan oleh firman Allah, yaitu surat Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa hifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Yang artinya, wadhkur, berzikirlah kamu atau ingatlah kamu Rabbaka, terhadap Tuhanmu. Nah, di sini Allah memerintahkan zikir kepada kita itu adalah perorangan. Wadhkur,
Zikirlah kamu, tidak begini. Wazguru tidak begitu. Kalau wazgur, berzikirlah kamu, ya. Tetapi kalau wazguru, maka zikirlah kalian. Kenyataannya Allah berfirman wazgur, bukan wazguru. Artinya di sini bahwa zikir itu Allah perintahkan untuk sendiri-sendiri, bukan untuk berjamaah. Ya, selanjutnya adalah wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa hifah. Zikirlah kamu di dalam hatimu dengan suara yang lemah lembut dan rasa takut kepada Allah. Wadunal jahri, jangan mengeraskan suaramu. Sekali lagi, wadunal jahri, jangan mengeraskan suaramu. Sekali lagi, saya ulangi lagi ya, supaya menempel, merasuk kepada benak dan hati kita. Wadunal jahri minal qaul, janganlah kamu mengeraskan suaramu ketika zikir. Coba kita lihat sekarang ya. Coba sekarang lihat di masjid-masjid, di musola-musola, atau di kelompok-kelompok tertentu, mereka zikir dengan suara keras. Mereka menggunakan speaker. Malahan di kelompok tertentu mereka zikir seperti orang mabuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai seperti orang mabuk. Ini adalah melanggar. Ini adalah melanggar firman Allah. Apapun yang namanya melanggar hukum Allah, pasti ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensi, pasti ada akibatnya. Jadi sekali lagi, wadunal jahri minal qaul, jangan keraskan suaramu, atau jangan zikir tadi dengan suara yang keras. Cukup kalau kita berzikir, maka suara kita tidak boleh terdengar oleh rekan kita yang ada di samping kita. Cukup yang mendengarkan adalah suara kita. Oleh karena itu, jangan kita coba-coba melanggar firman Allah dengan cara zikir yang keras. Pilguduwi, pada waktu pagi, yaitu subuh, wal asoli, dan pada waktu petang, yaitu maghrib, setelah maghrib dan seterusnya. Wala takun, maka Allah mewanti-wanti sama kita. Wala takun, janganlah kamu. Wala takun, janganlah kamu minal ghafilin, menjadi orang-orang yang lalai. Lalai terhadap melaksanakan zikir kepada Allah, dan lalai dengan cara-cara zikir kepada Allah. Pemirsa yang berbahagia, ternyata secara ilmu kesehatan itu zikir dengan keras itu membahayakan kesehatan dan cara berpikir kita. Baiklah, kita lihat sekarang tayangan kami bagaimana hubungan kita zikir dengan keras terhadap kesehatan dan cara berpikir kita, dan bagaimana kita memusnahkan sesuatu akibat daripada zikir yang keras tadi. Baiklah pemirsa, di sini akan saya terangkan hubungan zikir yang keras dengan sistem kesehatan kita. Ternyata zikir yang keras tadi akan mempengaruhi sistem adrenalin kita, yaitu mempengaruhi kerja jantung, mempengaruhi kerja paru-paru, mempengaruhi kerja hati,
dan pankreas ya. Baiklah, kita mulai daripada pembahasan pada fungsi otak manusia. Fungsi otak manusia itu dibagi dua, yaitu otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. Pada dasarnya dibagi tiga, yaitu ada otak sebelah tengah. Namun yang mempengaruhi perilaku manusia adalah otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. Otak sebelah kanan itu berhubungan dengan detail, sesuatu yang detail, yang berhubungan dengan realistis, kenyataan, sesuatu yang berhubungan objektif, kemudian sesuatu yang berhubungan dengan rasionalitas ya, sesuatu yang bisa dicerna oleh akal, kemudian berbentuk angka-angka, kemudian logika atau berpikir secara logis, kemudian berhubungan dengan analisa dan bahasa. Sedangkan otak sebelah kanan itu berhubungan dengan emosi, dengan institusi, berhubungan dengan imajinasi, berhubungan dengan fantasi, konseptual, kreatif, gambar dan seni atau sesuatu keindahan. Di sini juga pada fungsi otak sebelah kanan juga diproses tentang ibadah, yaitu ritual ibadah. Ya, di sini ada imajinatif ya, yaitu seseorang itu bisa khusyuk atau tidak ketika sholatnya atau ketika zikirnya, itu tergantung kepada kemampuan otak sebelah kanannya. Nah, di sini pemirsa, otak sebelah kanan ini jika bisa ngomong, dia berkata begini, aku akan bekerja apabila dalam keadaan hening. Jadi dalam keadaan hening, otak sebelah kanan ini akan bekerja dengan maksimal. Ya, di sini Allah juga memberikan sinyal ya, yaitu dengan firman Allah surat Al-Isra ayat 79. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka maqamam mahmuda, yang artinya, hai Muhammad, pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Dengan tahajud tadi mudah-mudahan Allah membangkitkan kamu dalam tempat yang terpuji. Sebenarnya perintah tahajud ini juga berlaku untuk kita ya. Kenapa Allah memerintahkan tahajud pada kita? Pada saat tahajud, yaitu pada waktu malam, itu suasana sangat sunyi ya. Diharapkan dengan kesunyian tadi kita bisa sholat tahajud, maka otak sebelah kanannya dilatih supaya berfungsi secara maksimal. Begitu kira-kira ya. Dengan sholat tahajud tadi, maka diharapkan Nabi Muhammad itu akan mempunyai kualitas yang prima, termasuk kita juga kalau kita sholat tahajud. Karena apa? Otak sebelah kanan kita dilatih dengan sholat tahajud tadi supaya berfungsi secara maksimal. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kerja otak ini? Bagaimana tahap-tahap kerja otak ini? Kita lihat di sini. Saya akan mengambil pendekatan taksonomi Bloom
pada kognitif karena yang paling mudah dan digunakan secara luas pada dunia pendidikan. Pertama adalah remembering. Kognitif 1 itu remembering, di mana ilmu pengetahuan, informasi yang masuk, yang telah direkam di memori manusia itu diingat-ingat kembali. Yang ilmu pengetahuan yang berhubungan, yang diperlukan untuk menciptakan sesuatu atau untuk memutuskan sesuatu. Nah, setelah diingat-ingat, maka ilmu pengetahuan dan informasi tadi itu akan dipahami. Dia akan mencari rujukan atau rekomendasi dari buku-buku, ya, sehingga apa, ilmu pengetahuan dan informasi tadi benar-benar dipahami, yaitu tahap yang kedua adalah understanding atau C2. Nah, setelah dipahami, maka ilmu pengetahuan tadi diaplikasikan. Untuk apa ilmu pengetahuan tadi, informasi tadi untuk apa gitu ya. Misalkan ilmu pengetahuan A untuk ini, ilmu pengetahuan B untuk itu, dan sebagainya. Kemudian setelah diaplikasikan, lanjut kepada analisis. Dianalisis, ya, ilmu pengetahuan dan informasi tadi dipilah-pilah, ya, sehingga menjadi terfokus. Dipilah-pilah, kemudian dikuatkan dan sebagainya, sehingga benar-benar paham ilmu pengetahuan tadi, benar-benar paham, aplikasinya paham. Nah, setelah itu baru disintesis, disatukan kembali ilmu pengetahuan dan informasi tadi dan dievaluasi. Nah, sebelum tahun 2000 itu taksonomi Bloom ini hanya ada 6, ya. Namun mulai tahun 2000 itu diketemukan ada lagi yang namanya metakognitif. Metakognitif ini adalah bagaimana caranya nanti itu keputusan dan apa yang diciptakan itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat efisien, efektif, tepat guna, dan lain-lain. Nah, setelah mengalami metakognitif, maka selanjutnya diputuskanlah atau diciptakanlah sesuatu. Nah, diputuskan, decision atau menciptakan sesuatu itu bukan otak sebelah kiri, namun diputuskan oleh otak sebelah kanan. Pemirsa, sekarang bagaimana ya kalau misalkan tadi itu zikirnya keras, ya, maka otak sebelah kanan itu sulit untuk memutuskan sesuatu yang benar atau menciptakan sesuatu yang benar karena otak sebelah kanan tadi tidak bekerja secara maksimal. Baik, kita lanjutkan dengan bagaimana hubungannya kalau zikir itu dilakukan dengan bersama-sama dan dengan suara keras, itu akan mempengaruhi sistem adrenalin kita, ya. Oke, kita mulai daripada stres. Manusia itu tidak akan luput daripada stres. Stres karena cita-citanya tidak terwujud, ekonominya berantakan, kemudian keluarganya berantakan, itu akan menimbulkan stres. Selain stres, manusia juga selalu dihantui dengan ancaman. Ancaman kebangkrutan, ancaman masa depan, dan sebagainya. Nah, ini kalau dibiarkan itu akan membahayakan manusia itu sendiri. Maka di dalam tubuh manusia itu Allah ciptakan yang namanya imun, kekebalan, yaitu dalam bentuk pituitary gland. Nah, jadi stres tadi itu akan direspon oleh
pituitary gland, sedangkan ancaman akan direspon oleh saraf otak yaitu amigdala ya. Kita lihat di mana kedua sel saraf ini. Nah, di sini kita lihat nih, ini amigdala. Amigdala ini pituitary gland di sini ya, dan ini adalah hipokampus dan ini adalah hipotalamus ya, kan. Kita lanjut. Nah, sebenarnya pada pituitary gland ini juga ada kelenjar yang bisa menghasilkan hormon kebahagiaan atau hormon morfin. Namun hormon kebahagiaan dan hormon morfin ini bisa keluar hanya apabila diberi rangsangan dari luar ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari pituitary gland dan amigdala ini maka masuklah kepada hipokampus ya. Dari hipokampus akan dilanjutkan kepada talamus. Talamus ini merupakan pusat informatika otak. Dari talamus ini maka akan dilanjutkan ke kelenjar-kelenjar yang ada di tubuh kita ya. Dia akan memerintahkan. Nah, untuk stres dan ancaman ini akan diperintahkan, akan diteruskan oleh talamus yaitu kepada endokrin ya, sistem endokrin atau sistem endokrin. Dan dari sistem endokrin ini akan memerintahkan kepada kelenjar adrenalin atau kelenjar kejutan ya, namanya kelenjar adrenalin. Nah, kelenjar adrenalin ini akan menghasilkan hormon yang namanya hormon kortisol, itu akibat stres dan ancaman tadi yang diperintahkan oleh talamus. Nah, hormon kortisol ini akan masuk ke dalam kepada darah. Darah yang mengandung hormon kortisol tadi akan diterima oleh sensorik atau reseptor ya. Nah, apabila darah yang mengandung hormon kortisol tadi masuk ke paru-paru, maka paru-paru berdebar ya. Nah, akibat berdebar itu maka dia akan waspada ya, mata akan melotot dan sebagainya dan menghasilkan energi. Kemudian apabila masuk ke sensor yang namanya pankreas ya, maka hormon kortisol ini akan menghambat hormon insulin, di mana hormon insulin ini merupakan hormon yang merubah atau membakar glukosa menjadi energi ya. Karena dihambat ya oleh hormon kortisol, maka di sini akan terjadi penumpukan glukosa atau gula darah meningkat ya, sehingga akan menghasilkan penyakit yang namanya diabetes. Nah, apabila hormon kortisol yang ada di dalam tadi masuk ke dalam hati, maka akan merubah glikogen menjadi glukosa ditambah dengan energi. Nah, pada dasarnya adalah hormon kortisol dihasilkan itu untuk menghasilkan energi, sehingga dengan energi manusia bisa mengatasi, dengan adanya tenaga maka manusia diharapkan bisa menyelesaikan masalah stres dan ancaman dengan solusinya ya. Nah, tapi di sini glukosa semakin banyak ya, diabetes betul energinya besar, tetapi glukosanya semakin banyak, gula darahnya semakin banyak, akhirnya dia terancam diabetes. Nah, apabila darah yang mengandung hormon kortisol tadi masuk ke jantung, maka jantung akan memompa darah secepat mungkin ya, sekeras mungkin, karena dengan mempercepat denyut jantung atau darahnya semakin cepat bersirkulasi, maka orang itu akan segar
diharapkan bisa mengatasi stres dan ancaman tadi ya. Tapi apa akibatnya? Kalau denyut jantung lebih cepat, maka tekanan darah akan naik dan pembuluh darah itu akan menyempit ya, karena tekanan darahnya tadi naik, akibatnya akan mengalami stroke. Dan apabila dia itu masuk ke otak sebelah kiri, akan merusak sistem memori. Pikun suka mengambil keputusan yang salah. Kemudian apabila masuk ke otak sebelah kanan, akan merusak sistem emosi, dia cepat marah gitu ya, sulit untuk berkonsentrasi sehingga sulit untuk khusyuk dalam sholatnya. Sedangkan khusyuk itu sangat penting ya, khusyuk dalam sholat itu penting. Akibat khusyuk itu maka pertolongan Allah akan khusyuk dalam sholat. Apabila seseorang itu khusyuk dalam sholatnya, maka pertolongan Allah akan datang, itu kan. Kemudian apabila dia masuk ke reseptor kulit, dia akan berkeringat, dan apabila dia masuk ke reseptor otot, dia akan melawan kalau ada kemampuan, atau lari kalau tidak ada kemampuan, atau bunuh diri kalau dia tidak sudah dalam keadaan putus asa. Nah, dengan demikian pemirsa ya, jadi kalau dibiarkan zikir dengan keras itu, maka orang muslim itu diancam dengan diabetes dan stroke. Nah, di sini namun Allah sangat bijaksana ya. Di sini kita lihat nih di pituitary gland tadi itu ada hormon atau kelenjar yang bisa menghasilkan hormon kebahagiaan. Namun hormon kebahagiaan ini akan keluar apabila diberi rangsangan. Misalkan dia itu piknik ya, misalkan dengan melihat anak-anaknya yang sukses ya, itu akan memberikan kebahagiaan. Kemudian apabila dia itu melihat istrinya ya, melihat istrinya yang cantik, yang terurus ya, sehingga nanti itu hormon kebahagiaan itu akan timbul ya. Atau dia suka piknik ke tempat-tempat yang sunyi ya, ke pantai dan sebagainya, sehingga hormon kebahagiaan akan muncul. Nah, namun bagi orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi, maka hormon kebahagiaan tadi sulit untuk muncul ya. Dia piknik tidak punya biaya, anak-anaknya berantakan, tidak sukses, karena untuk mensukseskan anak itu tentu perlu biaya. Kemudian melihat istrinya yang tidak terawat ya, karena untuk merawat istri juga perlu biaya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang kebetulan miskin, hormon kebahagiaan atau hormon morfin ini sulit untuk keluar, sehingga ketika stres dan ancaman terjadi, dia hanya mengandalkan imun ya. Jadi dia akan terancam dengan stroke dan diabetes. Namun Allah Maha Bijaksana, Allah membuat cara bagaimana hormon kebahagiaan atau hormon morfin ini bisa muncul dengan gratis, yaitu melalui surat Al-A'raf ayat 205 dengan zikir. Yang zikir gimana? Yang zikir yang sendiri-sendiri dengan suara yang lemah lembut dan ada rasa takut kepada Allah ketika zikirnya dan tidak mengeraskan suara. Nah, apabila orang Islam, kaum muslimin tadi zikirnya mengikuti surat Al-A'raf ayat 205, maka dia akan tenang hidupnya, hatinya akan tenang, akan timbul bahagia pada dirinya. Pada dasarnya adalah hormon kebahagiaan atau hormon morfinnya
itu keluar akibat daripada zikir yang sesuai dengan firman Allah tadi. Demikianlah pemirsa, hubungan antara zikir yang keras dengan sistem kesehatan kita. Demikianlah pemirsa yang berbahagia, saya telah menguraikan dengan jelas dengan teori-teori kesehatan yang maafan. Ternyata ada hubungan negatif antara zikir kita berzikir dengan keras terhadap kesehatan kita, yaitu semakin kita keras zikirnya, maka kesehatan kita dalam hal ini kita akan dihantui dengan penyakit yang namanya stroke, dengan penyakit diabetes, memori kita kuat, lemah, alias kita cepat pikun dan kita sulit untuk meraih apa yang disebut dengan khusyuk. Padahal khusyuk ini sangat penting sekali, yang akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah pemirsa, saya memohon sekali saya kepada para ustadz, kepada para kiai, jangan biarkan masyarakat kita berzikir dengan keras. Jangan biarkan. Kalau kita sayang terhadap agama Islam ini, kalau kita sayang terhadap kaum muslimin, maka mari kita cegah. Kita ikuti saja Al-Quran bahwa zikir itu tidak boleh keras, bahwa zikir itu tidak boleh bersama-sama. Surat Al-A'raf ayat 205. Tidak usah marah kita. Kalau kita ingin marah dengan kenyataan ini, dengan yang kita terangkan, yang barusan diterangkan itu, ya marahnya kepada Allah yang membuat firman-Nya. Oleh karena itu, disinilah umat Islam ini hidupnya relatif sangat miskin. Terjadi ketidaknyamanan pada kehidupannya. Itu diakibatkan, yang kedua, kesalahan umat Islam adalah zikirnya melanggar surat Al-A'raf ayat 205. Kita jangan mengadakan rasionalisasi. Jangan mencari alasan supaya kita dipakai oleh masyarakat. Dibiarkan, malahan kita yang memerintah untuk zikir dengan keras. Janganlah. Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kita sebagai ustadz, sebagai pendakwah, membiarkan malahan memerintah, lihat nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang paling bawah. Nauzubillahi min zalik. Ya, mari kita buat apa? Buat apa kita berdakwah? Buat apa kita menjadi dai? Tapi kalau menjerumuskan umat Islam, buat apa kita? Hanya mencari duit kita dari dakwah. Nauzubillahi min zalik. Seorang pendai, seorang ustadz, itu pada dasarnya fungsinya adalah menyampaikan risalah Al-Quran dan risalah sunnah Rasul. Dan diharapkan dengan adanya para ustadz, para kiai menyampaikan dakwah itu untuk memperbaiki kaum muslimin, untuk memperbaiki agama kita, agama Islam, supaya menjadi agama yang hebat dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul. Janganlah kita berpegang pada pendapat seseorang. Kalau memang pendapat seseorang itu berlawanan dengan surat ini, surat Al-A'raf ayat 24, kita tinggalkan. Tuhan kita bukan manusia. Nabi kita bukan seseorang. Nabi kita adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Tuhan kita adalah Allah. Ikuti firman Allah. Ikuti sunnah Rasul.
Itu yang akan membawa kita sebagai kaum muslimin menjadi bahagia. Tetapi kalau kita melanggar, menentang firman Allah dan sunnah Rasul, ya yang kita rasakan sekarang, umat Islam terbelakang, umat Islam banyak yang miskin, umat Islam banyak yang jahat dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Oke, yuk kita rubahlah peradaban ini. Kita perintahkan kepada umat Islam supaya zikir umat Islam di masjid-masjid, di musola, atau ketika tahlil, dengan zikir-zikir yang menghasilkan ketenangan jiwa, yaitu mengikuti firman Allah ayat surat Al-A'raf ayat 205. Demikianlah pemirsa yang berbahagia, penyampaian saya ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya memohon untuk dibuka pintu maaf selebar-lebarnya. Demikianlah saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.